Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adabil jahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan Ramadan hari yang ke-20 ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah taala dengan amaliyah-amaliyah ibadah. Mudah-mudahan ini semua diterima sebagai catatan amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan ceramah tarawih. Bukan kultum ya. Kalau kultum nanti 7 menit selesai. Nah, insya Allah nanti lebih dari 7 menit, walaupun lebihnya tidak terlalu panjang. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu saya di masjid ini jamaahnya hanya 1,5 shaf kalau tidak salah, karena hujan deras. Tapi alhamdulillah malam ini kembali normal. Karena memang Ramadan ini semakin akhir justru semakin kita itu harus mempercepat. Bahasa kampusnya itu melakukan akselerasi, percepatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang sprinter, seorang pelari cepat, semakin mendekati garis finish, dia itu akan semakin memacu larinya supaya dia bisa menjadi juara. Maka akhir Ramadan ini supaya kita nanti bisa menjadi finalis Ramadan, sehingga kepada kita nanti akan diberikan penghargaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka di 10 hari terakhir ini mari kita lebih meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, setiap kita tentu ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang bahagia, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sehingga di antara doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat. Sekaligus kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari api neraka. Dan itu kehidupan yang sangat indah. Namun kadang-kadang orang itu salah memaknai bahagia. Jadi dikiranya yang namanya bahagia itu adalah banyaknya harta yang dimiliki. Boleh jadi iya, tetapi belum tentu juga. Jikalau harta itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu baru dengan harta itu kita jadi bahagia. Contoh di Tulungagung, mungkin pernah saya ceritakan itu. Ada seorang namanya Mbah Sutrimo, itu mewakafkan hartanya untuk pembangunan Masjid Al-Fatah. Itu dibangun seorang diri, maksudnya dana beliau, sing bangun gitu tukang.
tapi dananya dari beliau. Itu diijeni Pak, nggak pakai proposal. Kalau masjid ini kan proposalnya dulu kan nyebar kemana-mana tuh Pak. Masjidnya mari proposal kayak tuh karpet. Itu Pak Trimo itu diijeni habisnya kurang lebih 50 miliar. 50 miliar. Hari-hari beliau ya di masjid itu melayani jamaah, dilihat apa yang kurang. Bahkan beliau punya pom bensin itu banyak, yang 2 juga diwakafkan untuk operasional masjid. Ini yang dikatakan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Ini kekayaan yang menguntungkan. Tapi kalau kaya seperti Korun, ya justru mencelakakan. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, ma agna anni maliyah. Harta yang banyak ternyata tidak mampu menyelamatkan aku. Atau orang kadang-kadang menganggap bahwa kebahagiaan dan keberuntungan itu kalau dia punya pangkat dan jabatan, sehingga jadi rebutan. Pilkada itu rebutan jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR. Ya kalau pangkat dan jabatan itu bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, dengan kewenangannya dia gunakan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, itu keberuntungan. Tapi ketika jabatan itu hanya sekedar kemudian untuk mencari dunia, itu namanya dunia untuk dunia, itu namanya. Itu bahasa Arabnya al-bultu wal ruwtu. Ya, dunia untuk dunia. Sehingga begitu jadi kemarin itu rame-rame ya, mengagunkan SK-nya ke bank untuk memulihkan biaya kampanye. Kan ya tragis itu. Itu kasihan kalau begitu. Tapi kalau jabatan itu seperti yang ya, dicontohkan kayak Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dengan jabatannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, nah itu orang yang beruntung. Maka ketika kita menjadi orang yang kemudian bisa mengumpulkan bekal akhirat kita sebanyak-banyaknya, itu namanya kita beruntung. Caranya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan raupan pahala yang besar itu? Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita itu sudah menjadi penyeru-penyeru kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan, itu kita termasuk orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Nanti bisa jenengan buka lagi di rumah. Surat Ali Imran ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tentu sesuai dengan kewenangan kita. Misalkan kita seorang kepala keluarga, kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu melanggar syariat Allah. Misalnya kalau anak kita itu tidak sholat, ya kita suruh sholat. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita itu akan jadi orang yang beruntung. Kadang-kadang kita itu kalau untuk urusan dunia, betul-betul anak kita itu kita penuhi kebutuhannya. Ya apa supaya ke sekolah pinter. Tapi untuk urusan akhirat kadang-kadang kita tidak begitu peduli. Anak kita subuh tidak bangun, kita biarkan saja. Walaupun kita berangkat ke masjid, ya, kita sergap jamaah. Tapi kalau kita membiarkan anak kita yang menjadi tanggung jawab kita, itu nanti kita di akhirat itu akan ditanya itu. Bahkan kemudian nanti ada orang yang nanti di akhirat itu menuntut kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak pernah mengajak, tidak pernah beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang beruntung, mari kita perbanyak amal kebaikan kita. Sehingga nanti ketika ditimbang di hari pertimbangan amal, yang itu nanti pasti kita akan sampai pada hari itu. Alangkah beruntungnya orang-orang yang kemudian catatan kebaikannya lebih berat daripada catatan keburukannya. Karena memang di dunia digunakan untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 8. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7. Ya, ayatnya nomor 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal waznu yauma idil haq, dan hari pertimbangan amal itu adalah hari yang tidak diragukan, hari yang benar. Faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang di hari itu berat timbangan kebaikannya, maka wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Karena jutaan orang itu nanti, bukan nanti, sekarang ini di alam kuburnya itu menyesali kenapa dulu waktu di dunia mereka tidak mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Hidupnya hanya untuk urusan-urusan dunia yang tidak pernah ada selesai. Belum sempat punya bekal sudah berpulang. Ini orang yang merugi. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, lebih-lebih di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala kebaikan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di 10 hari yang terakhir ini, ya tentu kita berharap kita termasuk orang-orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar. Kalaupun tidak ketemu dengan Lailatul Qadar, minimal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang berburu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Ramadan ini akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 10 menit lebih, karena memang ini bukan pengajian, waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita, lebih-lebih di penghujung Ramadan ini. Sisa-sisa Ramadan yang akan datang ini bisa kita maksimalkan dengan semakin mempercepat proses pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal ibadah. Tadi surat Al-A'raf ayat 8 bisa panjangan pelajari, kemudian surat Ali Imran ayat 104. Sehingga dengan itu kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kembali ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang benar semua dari Allah, mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrun minna wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.